Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim dengan NIM 222 dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik yang terhormat Bapak Dr. Usman Noer SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Media dan Sumber Belajar. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan proses presentasi materi di dalam kelas. Nah, berikut cuplikannya. Atau TIK telah memberikan peluang besar dalam dunia pendidikan. Namun pengembangannya tetap menghadapi berbagai tantangan. Nah, adapun tantangan yang biasa dihadapi dalam pembelajaran berbasis TIK beserta cara mengatasinya, yang pertama itu adalah keterbatasan akses terhadap teknologi, di mana mempunyai tantangan yang tidak semua peserta didik atau bahkan pengajar memiliki akses, di mana menggabungkan pembelajaran berbasis daring dan tatap muka sehingga siswa dapat belajar meskipun dengan keterbatasan teknologi. Nah, adapun tantangan yang kedua adalah kurangnya kompetensi digital pada pengajar atau guru. Baik, itulah tadi video mengenai proses presentasi dalam kelas. Nah, di sini selanjutnya saya akan menambahkan materi atau penguatan materi mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan desain pembelajaran berbasis TIK dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ada beberapa tantangan dalam pengembangan dan desain pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama adalah ketersediaan infrastruktur, di mana tidak semua sekolah memiliki akses ke perangkat teknologi seperti komputer, internet, dan perangkat keras yang memadai. Nah, untuk cara mengatasi hal tersebut adalah yang pertama, pemerintah dan sekolah bekerja sama untuk menyediakan infrastruktur dasar di sekolah. Yang kedua adalah memanfaatkan perangkat yang ada secara optimal, misalnya pembelajaran berbasis smartphone. Nah, adapun cara untuk mengatasi yang ketiga adalah anjuran bantuan atau himbauan pendidikan kepada lembaga terkait. Nah, adapun tantangan yang kedua adalah kesenjangan kompetensi guru, di mana banyak guru yang kurang menguasai teknologi sehingga sulit merancang dan menerapkan pembelajaran berbasis TIK di sekolah. Nah, untuk cara mengatasi hal tersebut adalah dilakukan tentang pelatihan rutin bagi guru untuk meningkatkan literasi digital. Yang kedua, menyediakan tutorial atau panduan online yang mudah diakses. Yang ketiga, untuk mendorong kolaborasi antara guru dalam berbagi pengalaman teknologi. Nah, adapun tantangan yang ketiga adalah tentang kendala aksesibilitas siswa, di mana tidak semua siswa memiliki perangkat atau koneksi internet di rumah. Nah, untuk cara mengatasi hal tersebut adalah gunakan model blended learning atau kombinasi daring dan luring. Yang kedua adalah berikan modul cetak sebagai alternatif bagi siswa yang tidak memiliki akses internet. Yang ketiga, adakan program pinjaman perangkat dari sekolah seperti hanya tentang komputer atau dan lain-lain. Adapun yang tantangan yang keempat adalah tantangan desain pembelajaran yang interaktif, di mana siswa sulit menciptakan konten pembelajaran yang menarik dan interaktif menggunakan teknologi. Nah, cara untuk mengatasi hal tersebut adalah gunakan platform atau aplikasi edukasi yang telah tersedia seperti Kahoot, Google Classroom, atau Canva. Nah, yang kedua, libatkan siswa dalam membuat konten sederhana, misalnya melalui video pembelajaran, dan lakukan pengujian awal atau trial pada siswa untuk mengevaluasi efektivitas desainnya.
Yang kedua, yang terakhir adalah kurangnya dukungan manajemen sekolah, di mana beberapa sekolah tidak memiliki kebijakan atau anggaran yang mendukung penggunaan teknologi informasi secara maksimal. Di mana cara untuk mengatasi hal tersebut adalah bagaimana sosialisasikan pentingnya TIK kepada pemangku kebijakan, di mana lakukan pendekatan berbasis bukti seperti hasil penelitian efektivitas teknologi informasi terhadap proses pembelajaran di sekolah, usulkan rencana anggaran untuk investasi teknologi secara terhadap. Nah, mungkin itulah penjelasan yang sempat saya berikan atau penguatan materi ya, yang sempat saya berikan mengenai tantangan proses penerapan TIK di sekolah dan bagaimana cara untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Baik, itulah tadi penyampaian bagaimana proses presentasi di dalam kelas, dan dilanjutkan dengan penyampaian materi atau penguatan materi mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan desain pembelajaran berbasis TIK dan bagaimana cara untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.